Pernahkah kamu merasa uangmu selalu habis, tapi kamu tidak benar-benar tahu kemana perginya? Atau kamu bekerja keras sepanjang tahun, tapi kondisi keuanganmu terasa jalan di tempat? Banyak orang pernah berada di titik itu, bahkan mungkin kamu sendiri sedang mengalaminya sekarang. Dan seringkali masalahnya bukan pada jumlah uang, melainkan pada keputusan yang kita ambil tanpa sadar. Sebelum lanjut, klik like kalau topik ini pernah kamu rasakan sendiri, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan konten keuangan yang bisa bantu kamu mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. Beberapa tahun lalu, ada satu kejadian yang dialami banyak orang. Gaji terasa cukup di atas kertas, tapi selalu habis sebelum akhir bulan. Saat ditelusuri, ternyata uang habis bukan karena kebutuhan besar, melainkan pengeluaran kecil yang berulang. Kopi harian, langganan aplikasi yang jarang dipakai, belanja online tengah malam. Ketika seseorang akhirnya duduk dan melihat mutasi rekeningnya, untuk pertama kali dengan jujur, ia kaget. Keputusan sederhana untuk sadar kemana uang pergi menjadi titik balik terbesar dalam hidup finansialnya. Pengalaman lain yang sering terjadi adalah soal dana darurat. Banyak orang baru menyadari pentingnya dana darurat setelah mengalami kejadian tak terduga. Ada yang tiba-tiba harus ke rumah sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang harus menanggung biaya keluarga secara mendadak. Mereka yang tidak punya dana darurat terpaksa berutang atau menjual aset dengan tergesa-gesa. Sementara mereka yang pernah mengambil keputusan membangun dana darurat, meski sedikit demi sedikit, bisa melewati masa sulit dengan lebih tenang. Pengalaman ini membuat banyak orang berkata, seandainya dulu aku mulai lebih cepat. Soal utang juga punya cerita yang hampir sama. Ada yang awalnya merasa pay later dan kartu kredit sangat membantu. Semua terasa ringan karena cicilan kecil. Sampai suatu hari, tagihan menumpuk dan penghasilan tidak lagi cukup menutup semuanya. Banyak orang pernah berada di titik itu. Stres setiap akhir bulan, takut membuka aplikasi keuangan, dan kehilangan motivasi. Keputusan untuk berhenti menambah utang konsumtif dan fokus melunasi yang ada menjadi pengalaman paling melegakan. Bukan hanya kondisi keuangan yang membaik, tapi kesehatan mental juga ikut pulih. Pengalaman berikutnya datang dari mereka yang menunda investasi terlalu lama. Ada orang yang pernah berkata, aku tunggu uangku besar dulu. Tapi bertahun-tahun berlalu, uang besar itu tidak pernah datang. Sementara temannya yang dulu mulai investasi dengan nominal kecil, meski sering salah dan belajar pelan-pelan, justru sudah jauh lebih siap. Pengalaman ini mengajarkan satu hal penting. Keputusan untuk mulai jauh lebih berharga daripada menunggu momen sempurna. Banyak juga yang punya pengalaman pahit karena mengabaikan investasi pada diri sendiri. Ada yang menolak ikut pelatihan karena merasa mahal, atau menunda belajar skill baru karena takut gagal. Sampai akhirnya melihat orang lain dengan skill serupa bisa mendapatkan peluang lebih besar. Tahun ini banyak orang akhirnya mengambil keputusan berbeda, membeli ilmu bukan gengsi. Dan dari pengalaman itu, mereka merasakan perubahan nyata dalam karir dan penghasilan. Tekanan sosial juga meninggalkan banyak cerita. Ada yang memaksakan liburan mahal demi terlihat sukses. Ada yang membeli barang di luar kemampuan hanya agar tidak dianggap tertinggal. Setelah euforia lewat, yang tersisa hanyalah cicilan dan penyesalan. Pengalaman ini membuat banyak orang akhirnya berani mengambil keputusan penting. Menurunkan gengsi, bukan kualitas hidup. Hidup sesuai kemampuan ternyata jauh lebih menenangkan. Banyak pula yang pernah hidup tanpa tujuan keuangan yang jelas. Uang datang, uang pergi, tanpa tahu sebenarnya ingin dibawa kemana. Sampai suatu hari, mereka menuliskan tujuan sederhana. Bebas utang, punya dana aman, atau hidup lebih tenang di masa depan. Dari pengalaman itu, setiap keputusan finansial terasa lebih bermakna karena punya arah. Ada satu pengalaman kecil tapi sangat berpengaruh. Berani rutin mengecek kondisi keuangan. Awalnya menakutkan, takut melihat angka, takut kecewa pada diri sendiri. Tapi setelah dijalani, justru muncul rasa kontrol dan kelegaan. Dari pengalaman itu, banyak orang berhenti lari dari masalah keuangan dan mulai menghadapinya. Semua pengalaman ini mengajarkan satu hal yang sama. Keputusan finansial paling berpengaruh di tahun ini bukan keputusan yang paling besar nilainya, tapi keputusan yang diambil dari kesadaran dan pengalaman nyata. Kesalahan masa lalu bukan untuk disesali, tapi dijadikan pelajaran agar keputusan berikutnya lebih baik. Jika kamu merasa video ini relevan dengan pengalaman hidupmu, tuliskan di kolom komentar kejadian finansial, apa yang paling membekas, dan mengubah cara kamu mengelola uang. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan konten keuangan berikutnya, yang bisa membantu kamu membangun masa depan finansial yang lebih kuat.